Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holijat Stadia, kelas 6F, PGFI, NIM 204-190-192. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan tentang materi perilaku terpuji. Nah, ada yang tahu apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku manusia dalam Islam yang dinamakan akhlak. Akhlak manusia ada yang baik dan ada juga yang buruk. Akhlak yang baik dinamakan akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Nah, sedangkan akhlak yang tidak baik dinamakan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, menurut anak-anak, apabila kita berbuat baik pada orang lain, apakah kita akan mendapatkan balasan yang baik? Ya, jawabannya tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang baik juga. Perilaku terpuji terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sikap percaya diri. Percaya diri adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Percaya diri termasuk akhlak mulia. Anak yang percaya diri akan memiliki perasaan mantap pada dirinya. Nah, mengapa kita harus percaya diri? Karena kita manusia. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Dengan percaya diri, kita akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, di sini kalian percaya diri atau tidak? Ya, percaya diri itu sangat penting agar kita percaya dengan apa yang kita lakukan, bahwa yang kita lakukan itu benar. Nah, jika kita tidak percaya diri, maka kita akan merasa gugup, ya kan? Merasa gugup, terus merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri percaya diri yaitu yang pertama yaitu yakin mampu melaksanakan tugas. Kedua, berpendirian teguh. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, mantap dalam bertindak. Yang kelima, selalu siap menerima tanggung jawab. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap percaya diri. Yang pertama itu kita harus berdoa sebelum memulai tugas. Kedua, kita harus tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, pikiran kita harus selalu positif. Nah, yang keempat, yakin bahwa diri kita memiliki kemampuan. Yang kelima, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Percaya diri ini juga ada hikmahnya loh. Hikmahnya itu yang pertama, berjiwa mandiri, bersikap positif, terus berani, juga berpribadian baik, tidak mudah putus asa. Nah, itu adalah hikmah dari percaya diri. Maka anak-anak harus percaya diri ya, agar kita berjiwa mandiri, terus pikiran kita positif, juga kita berani. Di sini juga ada akibat tidak percaya diri. Nah, jika seseorang tidak percaya diri, maka orang itu akan selalu bergantungan pada orang lain. Contohnya seperti saat dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak memiliki keberanian, jadi dia meminta orang lain yang membantu dia. Misalnya kayak kita dalam mengerjakan tugas, tapi kita tidak percaya dengan tugas kita itu benar atau salah, maka kita akan meminta orang lain untuk mengerjakannya. Itu salah satu contoh tidak percaya diri. Yang kedua, berpikiran sempit dan selalu negatif. Nah, kalau kita tidak percaya diri, pasti pikiran kita akan selalu negatif. Contohnya kita akan mengikuti lomba, misalnya ya, lomba audisi menyanyi. Karena kita tidak percaya diri, kita akan berpikir positif. Pasti kita akan mikir, gimana kok saya kalah, gimana nanti kok saya saat nyanyi suara saya habis gitu kan, terus bagaimana kok saya nyanyi orang-orang tidak suka. Nah, itu adalah contoh orang yang tidak percaya diri, maka dia akan berpikir negatif tentang dirinya. Nah, yang ketiga itu ada merasa dirinya rendah.
Keempat, mudah putus asa. Seperti tadi yang ibu contohkan, dia tuh seperti yang tadi, seperti yang berpikiran negatif. Jika dia sudah berpikir seperti itu, pasti dia akan memilih putus asa, dia akan menyerah untuk melakukan itu. Selanjutnya, menyia-nyiakan kesempatan. Nah, jika kita sudah tidak percaya diri, maka kita pasti akan menyia-nyiakan kesempatan. Seperti tadi, misalnya kita ikut audisi tadi. Kalau kita ikut audisi tadi, kalau kita percaya diri, maka kita akan menang. Karena kita tidak percaya diri, maka kita tidak berani untuk melakukannya. Jadi sama aja kita menyia-nyiakan kesempatan. Nah, yang kedua ada sikap mandiri. Mandiri adalah sikap tidak menggantungkan urusannya pada orang lain. Nah, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab akan dikerjakan sendiri. Orang yang mandiri itu juga ada ciri-cirinya. Yang pertama itu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, berpendirian teguh. Ketiga, mudah menetapkan sifat. Yang keempat, berusaha dengan gigih. Kelima, mampu mengurus dirinya sendiri. Keenam, tidak manja, juga mengerjakan sesuatu tanpa diperintah. Nah, jika sudah mandiri, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, seperti kita tidak meminta uang kepada orang tua kita, maka kita akan bekerja. Nah, kita akan mencoba bagaimana bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, karena kita masih anak-anak, jadi kita belum bisa menghasilkan duit, maka tunggu kita dewasa, kita harus belajar mandiri. Nah, sikap mandiri ini juga ada hikmahnya. Yang pertama, tidak berpikir kritis. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, kreatif. Dan kelima, tuntas dalam bertugas. Jika orang-orang tidak bersikap mandiri, maka akan ada akibatnya. Yang pertama, malas berpikir. Kedua, rasa percaya dirinya rendah. Ketiga, jadi pemalas. Keempat, tidak teguh pendirian. Yang kelima, pergaulannya bebas. Itu adalah akibat orang yang tidak mandiri. Jadi pemalas, seperti dalam mengerjakan tugas, karena sering dibantu orang lain gitu kan. Jadi dia malas untuk mengerjakannya sendiri. Jadi dia akan membiarkan tugasnya itu. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yaitu bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, siap menerima akibat dari perbuatannya. Yang keempat, dapat dipercaya. Kelima, berpendirian baik, berpribadian baik. Yang keenam, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, jika kalian mendapatkan jadwal piket, maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian harus melaksanakan tugas tersebut. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, jika kalian tidak melaksanakan tugas kalian, maka kalian akan mendapatkan akibat dari tidak bertanggung jawab tersebut. Hikmah bertanggung jawab ini itu dapat dipercaya, selalu tenang, disiplin, mampu bersikap optimis, sukses menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Nah, akibat tidak bertanggung jawab yaitu tidak dapat dipercaya, tugas terbengkalai, hati merasa tidak tenang, menjadi pemalas, mudah frustasi. Nah, itu akibat orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Ya, kita harus percaya diri. Kita percaya diri agar kita menjadi pemberani. Ya, terus kita mandiri. Mandiri itu sifat tidak bergantung kepada orang lain. Artinya kita melakukan sesuatu dengan inisiatif kita sendiri tanpa disuruh orang lain. Nah, tanggung jawab yaitu kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan atau
atas apa yang kita perbuat. Nah, semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.